Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fajra Sakinah dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Genetically Modified Organism atau GMO adalah organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan rekayasa genetika. Tujuan utama pengembangan GMO adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi oleh penduduk dunia yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini, GMO masih menimbulkan pro kontra atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat dunia, baik yang terjadi di negara GMO yang dikembangkan maupun di negara-negara yang menggunakan produk dari GMO. Kontroversi yang sangat tajam justru terjadi di kalangan para ilmuwan. Masing-masing kelompok itu bertahan pada alasan yang dapat diterima secara ilmiah. Nah, kemudian kemukakan pendapat tentang berbagai kontroversi dalam pengembangan dan penggunaan GMO. Nah, di sini benarkah GMO ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan? Kalau berbahaya, dalam hal apa bahayanya? Dan jika GMO ini tidak berbahaya, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang produk GMO ini tidak berbahaya? Organisme rekayasa atau GMO adalah salah satu hal yang kontroversial atau pro kontra dalam dunia sains. Nah, rekayasa genetika ini memang digunakan dalam banyak bidang, meskipun penerapannya dalam bidang medis sudah disetujui secara luas, seperti dalam pembuatan insulin. Manusia telah memodifikasi tanaman dan hewan sejak ribuan tahun lalu. Setelah melewati beberapa generasi, tanaman-tanaman itu semakin menonjol sifatnya. Jadi setelah mengalami rekayasa genetika, dari waktu ke waktu akan semakin lebih bagus dan lebih bagus. Jadi kayak ada kemajuan gitu loh. Makanya kenapa dilakukan rekayasa genetika ini. Nah, coba deh kalian lihat sekarang ini pasti beberapa tanaman sama hewan ini kayak udah agak berubah gitu loh dari yang aslinya. Nah, jadi tujuan GMO ini adalah perkembangbiakan selektif yang pada dasarnya itu untuk mengendalikan keberuntungan, untuk meningkatkan kualitas tanaman dan hasil suatu tanaman atau produk-produk lainnya ya, maupun tanaman, hewan itu juga bisa. Kemudian, nah keuntungannya ini tuh kita juga bisa memilih loh. Misalkan kita mau pohon mangga kita itu mau lebih tebal, mau lebih besar, terus rasanya manis. Nah, itu keuntungan GMO gitu. Pasti tanamannya ingin menghasilkan kualitas yang baik seperti itu. Nah, pertanyaannya, benarkah GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan? Terus kalau berbahaya, dalam hal apa tuh bahayanya? Nah, jika tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang produk GMO itu tidak berbahaya? Yuk simak ya. Mari kita lihat dari salah satu gagasan yang menolak GMO, yaitu aliran gen yang berarti dapat tercampur dengan tanaman yang biasa, seperti sifatnya itu baik atau buruknya dapat tercampur dengan tanaman biasa. Nah, terus ada salah satu cara untuk menghambatnya, tetapi cara ini tuh sangat bertolak belakang dengan tujuan GMO. Nah, idenya adalah tanaman yang tumbuh itu tidak berkembang biak secara steril. Artinya di sini adalah petani diharuskan untuk membeli benih baru lagi. Nah, dari konsep ini menimbulkan permasalahan lagi bagi publik gitu kan. Sebenarnya makanan atau hasil dari produk GMO ini tuh telah diperiksa atau dievaluasi oleh lembaga-lembaga. Kemudian itu hasilnya bahwa makanan atau produksi atau hasil dari produk GMO itu tidak terlalu beresiko atau agak tidak beresiko seperti itu daripada makanan dari tanaman biasa. Nah, tapi pertanyaan seperti ini, tapi bagaimana sih dengan tanaman yang disengaja dibuat untuk
sebagai racun gitu tuh, agar beracun, direkayasanya agar beracun. Bagaimana sih untuknya seperti ini? Nah, saya ambil contoh dari tanaman bete. Kan bete itu bakteri Bacillus thuringiensis ya, thuringiensis kalau tidak salah. Nah, thuringiensis ini, gen dari bakteri ini dari bete ini membuat tanaman dapat memproduksi protein. Nah, yang merusak pencernaan beberapa serangga-serangga yang memakan makanan tersebut, sehingga ketika serangga itu memakan tanaman tersebut, kan karena tanaman tersebut telah diberi bete. Nah, akhirnya itu kan di dalam tanamannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada serangga yang memakan. Nah, pasti otomatis kan serangga itu ada masalah ya dari pencernaannya karena memakan racun seperti itu. Otomatis serangga itu mati. Di cerita tadi emang terdengar mengerikan ya, karena si tanaman itu membuat pestisidanya sendiri agar serangga atau hama yang memakannya itu mati gitu kan. Nah, sedangkan pestisida semprot itu dapat dibilaskan. Nah, racunnya itu dapat hilang seperti itu, tidak seperti racun yang sebutnya tadi tuh yang dimasukkan bete ya, bakteri itu. Nah, tapi sebenarnya itu bukan masalah besar, tenang, itu bukan masalah besar. Racun merupakan persoalan tentang sudut pandang yang berbeda. Nah, ada yang aman bagi suatu spesies, mungkin tidak aman bagi satu spesies lain, atau sebaliknya seperti itu. Nah, contohnya kopi itu aman bagi manusia tapi tidak aman bagi serangga. Kemudian coklat aman bagi manusia tapi tidak aman bagi anjing. Begitu pula dengan tanaman tadi. Nah, tanaman bete itu membuat protein yang hanya berpengaruh di serangga saja seperti itu, tapi aman bagi manusia, sehingga manusia yang mengonsumsi dari tanaman tersebut tidak kenapa-napa, tidak keracunan, karena emang sudah diatur bahwa bete itu hanya beracun pada serangga atau hama, manusia tidak. Seperti itu konsepnya. Terdapat pula pendekatan yang berlawanan, yaitu tanaman yang sengaja dirancang untuk tahan terhadap herbisida. Dengan cara ini, petani dapat membunuh tanaman hama tanpa membunuh tanaman utamanya. Mari kita lihat dari sisi gelap GMO. Kritik yang paling banyak masuk tentang GMO ini adalah praktek pertanian modern dan perusahaan bisnis raksasa yang mengendalikan pasokan pangan bagi kita semua. Hal ini bukan hanya benar, tetapi penting. Kenapa? Kita harus bisa merubah pertanian menjadi lebih baik dan menjadi lebih kokoh lagi gitu kan. Karena ingat, GMO ini sebenarnya sekutu bagi kita dan bukan musuh. Mari kita lihat beberapa sisi positif dari GMO ini. Kalian tahu terong kan? Terong adalah salah satu tanaman yang penting di Bangladesh. Oleh karena itu, petani di sana banyak yang bercocok tanam tanamannya terong. Nah, kenapa? Pasti kan petani ini bergantung pada pestisida. Kenapa? Soalnya kalau tidak memakai pestisida, hama-hama akan memakan tanaman mereka, kemudian tanaman mereka jadi mati ataupun jadi rusak. Sumber pemasukan mereka berarti berkurang dong, karena emang yang besar itu kan tadi terong ya. Nah, dari situ sisi positifnya bahwa pestisida juga ada keuntungannya bagi petani-petani gitu kan. Banyak keuntungannya bagi petani-petani. Nah, kemudian 99% GMO yang ada saat ini memproduksi pestisida atau kebal pestisida. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Para ilmuwan itu sedang merancang tanaman yang mampu meningkatkan kandungan makanan kita. Tanaman yang menghasilkan nutrisi lebih, atau seperti buah dengan antioksidan yang lebih untuk melawan penyakit, atau beras yang mengandung vitamin. Atau juga pada skala besar kita berusaha membuat tanaman yang tahan terhadap iklim, terus lebih kuat dalam cuaca ekstrim seperti itu kan. Nah, itu pun terus berkembang di negara maju maupun di negara berkembang gitu. Ingin terus hasil alamnya itu memproduksi hasil yang baik gitu ya, dengan kualitas yang baik seperti itu. Nah,
Kita juga mungkin dapat mengubah tanaman menjadi penghisap karbon yang besar seperti pohon kastanye gitu kan, seperti itu. Baiklah, tadi adalah pemaparan dari saya yang dimulai dari fakta, sisi baik maupun sisi buruk GMO menurut sudut pandang yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa GMO ini lebih banyak sisi positifnya, walaupun tadi ada beberapa sisi buruknya ya. Sisi buruknya ini tidak terlalu dipermasalahkan dan dapat diatasi gitu. Dapat solusinya gitu, dan tidak terlalu dibesar-besarkan. Karena kita bisa lihat ya, GMO sendiri ini punya cara kerjanya masing-masing gitu kan. Tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Seperti itu, karena emang GMO sudah dirancang sesuai jalannya gitu kan oleh para ilmuwan. Nah, sebenarnya GMO ini sekutu bagi kita semua. Ingat ya, bukan musuh. Karena GMO itu dapat melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar dari dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Kemudian GMO ini berpotensi mengubah dunia pertanian secara drastis sembari mengurangi dampak aktivitas kita selama ini. GMO itu dapat menjadi senjata utama dalam melestarikan biosfer atau lingkungan kita ini. Jadi ingat ya, GMO ini yang poin terbesarnya, GMO adalah sekutu bagi kita semua dan bukan musuh. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.